Selamat siang, perkenalkan nama saya Benedito Sidabayu Setiawan, mahasiswa Universitas Terbuka dari UPBJ Yogyakarta, jurusan Sistem Informasi semester 4. Pada kesempatan kali ini saya akan mengerjakan tugas praktikum kedua mengenang dari prodi jaringan komputer, dan tugas pada kali ini adalah sekilas mengenai command basic dari CMD atau command prompt yang ada di Windows. Oke, kita langsung praktekkan saja. Oke, langsung saja kita run CMD. Kita run as admin di sini. Kemudian buat perbandingan, saya di sini juga akan menjalankan menggunakan PowerShell karena di change directory dari CMD itu kadang tidak bisa dijalankan. Oke. Di sini PowerShell sama CMD. Udah gini saja. Oke, langsung saja kita cd kita ke dir dulu buat mengetahui apa aja yang ada di C. Oke, ini dir, fungsi dir. Oke, kita cari folder atau kita cek aja dulu yang ada di C itu. Kita masuk ke user dari sini. Oke, kita ke sini lagi, dari sini. Dari sini kita ke cd. cd user. cd, kita mundur dulu, kita dir. Oke, di sini masih di C Windows, kita mundur lagi sekali, kita ke directory C, path C. Jadi kita sekarang berada di path C. Kita coba dir menampilkan semua directory. Kita pindah ke cd user. Oke, di sini ada ini username saya, sound. Kita lagi cd sound dir. Di sini ada desktop, dokumen. Kita lihat dulu isinya dokumen. Ini desktop dokumen, ada recycle bin dan lain-lain. Kita cd dex, cd desktop. Ini desktop, dir. Ini ada directory tak terlihat, web dev. Ini dash, app release apk, app release ini app release apk. Ini Discord Inc, Genshin. Ini untuk directory. Cuma yang di CMD itu apabila kita ingin pindah
ke D, di sini kan saya ada beberapa nih, D, C sama D. Nah, jika kita pindah ke CD, D, nah dia sudah berubah tapi kembali ke C. Jadi ketika dir, kita ke sini. Nah, ini bisa dilakukan di PowerShell. Misal ini kita CD D. Nah, kita langsung di D. Nih. Oke, kita lihat yang D. Oke. Jadi untuk CMD dia tidak bisa pindah antar storage. Dia hanya di satu storage. Kalau PowerShell dia bisa pindah antar storage. Jadi ke C atau ke D. Gitu. Kurang lebih pemahaman saya seperti itu. Ini yang CD. Kemudian fitur kedua CLS atau clear screen. Nah, dia langsung ngosongin screen. Kalau yang CLS tes tanda tanya, nah itu clear screen, itu menggunakan CLS. Sedangkan kalau yang di sini itu bisa menggunakan clear. Ini hampir sama kayak perintah di shellnya Linux. Atau misal kita dir lagi, nah ini menambil kita CLS, sama saja. Tapi kalau di sini misal kita dir, kita clear, nah dia nggak muncul di CMD. Jadi clear itu hanya berfungsi di shell Linux dan PowerShell Windows. Oke, ini kita CLS. Oke, kemudian yang ketiga dir tanda tanya, dir slash. Nah, ini untuk display all of subproperty, display a list of file and subdirection. Jadi kita mau nyari apa itu di sini. Misal kita coba, oke, dada dir slash a. Nah, ini yang ini yang A itu untuk perintah display file with specific attribute. File, oke. Misal kita cek yang read only R. Nah, ini yang read only. Jadi hanya file yang hanya bisa dibaca. Ini perintahnya masih banyak. Jadi salah satunya tadi jalankan seperti itu. Kemudian ipconfig, ipconfig ini menampilkan jaringan. Jadi jaringan yang kita gunakan, kita menggunakan apa. Ini Ethernet LAN kita disconnect, wireless LAN disconnect, ini disconnect. Nah, WiFi nya connected. Jadi saya di sini menggunakan WiFi adapter. Kemudian ipconfig/all ini menampilkan semuanya. Jadi dari wireless LAN adapter spesifik DNS suffix dan lain-lain tuh di sini. Kita bisa cek di sini. Yang disconnected tadi, hostname-nya, media, netstat, kemudian dan lain-lain. Kita bisa cek di sini. Ini free day, tanggal. Oke. Setelah ipconfig all, ipconfig tanda tanya.
Nah, ini itu untuk bantuan kita mau apa sih. Nah, nanti kita bisa menggunakan tanda tanya itu seperti kayak kita bingung nih ipconfig itu fungsinya apa aja. Nah, ini kita bisa lakukan dengan tanda tanya. Kemudian ipconfig release. Nah, di sini ada release. Nah, ini tuh menampilkan aplikasi yang aplikasi network yang kita koneksikan. Ini menggunakan IPv6 dengan MAC address-nya seperti ini. Ini kurang pemahaman saya ya. Ini link lokal. Di sini kan kita menggunakan IP4. Jadi IP release itu kurang lebih jadi untuk ngereset, melepas dan mengkosongkan koneksi. Jadi yang tadinya di sini kalau kita lihat, nah ini kan connected. Nah, di sini dirilis, dilepas ulang gitu. Coba kita cek lagi ipconfig. Nah, ini masih terhubung. Kemudian kita jalankan perintah yang renew. Ini mengoneksikan ulang. Renew. Nah, ini. Nah, kita dikoneksikan ulang. Jadi 104 tadinya sama, tetap di renew. Jadi kita dikoneksikan ulang, di disconnect, kemudian dikoneksikan ulang, itu gunakan renew. Kemudian yang display DNS ini sih untuk Windows Server ya sepertinya, cuma kita praktekkan saja. ipconfig display DNS. Nah, ini muncul semua DNS-nya dari OnSpace, Cloud App, Azure. Nah, ini ada DNS dari IWS Corel, WNS Windows. Banyak sekali ini DNS-nya. MC Corel, lisensi, Origin MC. Nah, ini DNS yang terpasang di laptop saya. Nah, yang flush DNS itu fungsinya untuk mengkosongkan DNS cache. Flush DNS. Sorry, flushed the DNS. Nah, jadi DNS kita itu udah kosong kembali. Kemudian kita yang perintah yang terakhir itu yang register DNS. Oke. Ini untuk mendaftarkan komputer kita itu ke DNS terdekat atau DNS yang berada di server komputer atau laptop kita. Ini prosesnya sepertinya lama. Nah, ini butuh waktu 15 menit. Nanti bisa dilihat di event viewer. Nih, di sini bisa kita lihat. Windows log application. Ini oke, close program aja, dia not respond. Nah, misal ini nanti kalian disconnect ke jaringan baik menggunakan LAN maupun WiFi, tinggal di renew saja.
Oke, nah ini kita clear dulu. Sekarang kita lanjut ke ping. Fungsi ping sendiri ada beberapa. Apabila kita bingung, kita bisa gunakan ping / tanda tanya. Nah, T itu untuk ping ke opsinya itu untuk ping berulang-ulang, ping hostname, nomor, mengirim paket dan lain-lain. Kita pakai yang T. Kita coba praktekin beberapa. Nah, misal ping google.com. Nah, kalau maintenance berkelanjutan, ini time to live nya 55 dengan latensinya 26, rata-rata 25-26. Nah, ini kan nggak berhenti. Ini kalau kita pakai yang maintenance. Kalau yang ping google.com biasa. Nah, ini mentok cuma 4 kali. Tuh. Kemudian ada juga perintah yang kirim paket atau kirim paket itu apa ya? Ping mail google.com. Bentar. Ini sepertinya satu deh. Send buffer size. Send buffer size itu perintahnya ping min 1.1500 google.com. Enggak bisa. Ping google.com ping n. Oh, penggunaan kita salah. Ini ping n 10. Jadi harus ada total. Di 10 itu kita ngulangnya 10 n kali. Oke. Kurang lebih untuk yang ping seperti itu. Untuk yang L ping tadi bukan 1 tapi ping L 1500 google.com. Sip. Jadi bukan 1 ya, tapi L. Nah, ini kita kena timeout karena kita nggak ada paket ke sana. Oke. Kita cancel aja, coba kita ganti pakai epconfig. Oke, kita ping ke gateway aja. Ping main 1500 192.168. Sip, bisa. Oke, kita kirim ke sini, bisa nggak timeout? Kalau Google tadi timeout. Oke, kita clear lagi. Kemudian net start itu perintah ini digunakan untuk menampilkan informasi statistik koneksi jaringan. Coba kita lakukan net start. Nah,
Jadi active connection yang kita pakai itu nampil di sini. Ada berapa gitu. Oke, WhatsApp. Nah, dan ada juga perintah nest admin. Nah, itu untuk menampilkan beberapa koneksi. Semua koneksi baik yang listening maupun yang tidak. Kemudian ada juga nest.e itu untuk menampilkan statistik paket. Ini kita cukupkan dulu. Nah, ini retrieve send. Ada perintah-perintah lainnya, nest.n, nest.o, nest.s, kemudian nest.r, nest.p. Nah, itu masih banyak. Kemudian kita sekarang ke paket tracer, coba. Tracer itu buat mengetahui apa ya simbolnya tuh. Trace itu kayak nge-track, kayak kita tracking lewat mana aja sih kita atau tujuan mana yang kita lewati itu. Misal kita trace facebook.com. Nah, ini kita lewatnya sini. Nah, ini kan IP saya, IP 1 itu coba kita cek di sini. IP config 1.1 itu IP saya. Yang 1041 ini kayaknya di router 18.1 dari ISP. Ini ISP public, ini gateway, ini dari wifi saya AP. Nah, kemudian ini host dan lain-lain. Ini untuk threshold, jadi lewat mana aja kita untuk connect ke Facebook. Misal kita sekarang coba yang google.com. Oke. Apakah hasilnya sama yang 3? Oke. Gateway kita, kemudian naik ke modem wifi. Setelah modem wifi naik ke IP public. Timeout. IP publicnya timeout. Ini IP public. Coba kita cek. Ntar kita cek yang Facebook. Ini benar IP public bukan? 10.41.128.1 10.41.128. Bukan, kalau yang 92 68 18.1. Nah, ini benar 18.1 itu router dari ISP, kemudian 1.1 ini wifi saya, ini router, ini wifi saya. Kemudian yang ini tuh IP public. Cuma saya ini nggak bisa login ya, saya lupa passwordnya, jadi nggak bisa melihatkan secara langsung. Oke, kita lanjutkan saja. Di sini reset sudah,
Kita coba di Google sama Facebook. Sekarang kita pathing kita coba tanya dulu. Pathing itu ada host list, maximum hop, terus timeout. Coba kita pathing main end. Kita pathing kita kurang tahu ini komen penggunaannya. Coba kita search penggunaan pathing. Penggunaan pathing. Kita pathing and server 1. Oke, coba kita kembali. Misal kita pathing google.com. Oke. Jadi pathing dulu mengukur network latensi. Jadi selama kita menuju Google itu latensinya berapa itu. Dengan maksimum 30 hops. Gitu. Pathing. Nah, ini pas DNS, pas IP public tuh nggak tahu nih, timeout sampai IP public ya, benar kan? Timeout IP public saya. Oke, untuk pathing kita coba pathing np google.com. P itu untuk kita cukupkan. Untuk yang kita coba aja yang pathing sini, kita rubah ke facebook.com. dari desktop, gateway, IP router, IP publiknya tidak muncul kembali. Oke, kita tunggu sampai hasilnya keluar. Setelah itu kita nslookup. nslookup itu untuk melihat DNS. Kita tunggu apakah ada hasil. Belum keluar, kita tunggu saja. Oke, ini udah keluar. Lost and trace complete. Desktop ke sini itu 2 ms millisecond. Oke, sekarang kita coba tes yang nslookup. nslookup nslookup google.com. Nah,
Nah, ini IP Google. Nah, ini kalau kita copy gini, nah kita paste di sini. Ini menujunya ke Google. Nah, jadi NSLookup tuh buat mengetahui IP Google gitu. Jadi kan kita kalau ngetiknya kan di NS Google nih, pakai google.com. Nah, sebenarnya itu DNS ini punya NSLookup atau IP address-nya ini. Jadi kan nggak mungkin nih kita hafalin 216 dan lain-lain. Nah, lebih mudahnya dijadiin DNS google.com. Makanya kenapa ketika kita ketik IP-nya ini, nah jadinya balik ke DNS www.google.com. Itu untuk NSLookup. Jadi untuk mengetahui IP sebuah web tertentu. Misal kita NSLookup ut.ac.id, nih address IP-nya. Oke, kita copy, kita paste di sini. Nah, tidak boleh secure website, not secure. Coba kita ut.ac.id, ut.ac.id. Nah, ini kan www. Kita NSLookup, coba NSLookup, sama kan, cuma tadi kalau kita ketik IP kita masuk ke sini, security website, your IP URL, your password. Nah, jadi nggak bisa karena di secure website firewall, not secure di sini. Itu berarti ini menggunakan cloud DNS kemungkinan, server router menggunakan DNS kemungkinan. Oke, kemudian kita lanjut lagi ke NetSH. Ini saya kurang familiar dan baru kali ini mempraktekannya untuk NetSH. Kalau yang DN, NSLookup, terus pathping baru kali ini, jadi sedikit mulai paham. Kemudian kalau ipconfig, tracer itu dulu waktu konfigurasi server sudah mempelajari, cuma untuk NetSH ini, nah dia tuh langsung masuk ke directory. Jadi kayak kita sebentar, MySQL, ini enggak aktif, jadi kayak main MySQL gitu. Nah, ini fungsi-fungsinya itu apa, untuk apa aja gitu. Kalau di modul itu kan diterangkan NetSH itu untuk mengubah IP address, set, untuk menambahkan IP address dan lain-lain. Nah, karena ini saya kurang familiar. Coba ini kalau kita tanda tanya, ini niat setup interface ya, dan lain-lain. Jadi karena saya nggak tahu, ini kita fit saja
Untuk proses-prosesnya ada beberapa macam seperti ini. Nah, ini kita quit saja. Saya nggak berani di PC saya, mungkin di VirtualBox saya lebih berani untuk mencobanya. Di sini kita coba aja Nets WLAN. Nets WLAN. Oke, NetSH WLAN kita show. Nah, ini show A. Nah, salah satu fungsi NetSH kita masuk ke WLAN, jadi ke WiFi. Nah, ini ada WDI Windows, IHF, interface name, WiFi. Oke, kita quit. Coba NetSH. Kita cek. Ya. Di sini ada help tidak ya? Oh, ada help. Nah, ini kita salah satunya kita cek aja yang WLAN tadi. Nah, jadi untuk nampilin show A koneksi WLAN. Access ID text WiFi, VPA personal, CCMP dan lain-lain, basic rate, cost, VPA personal, mau MTM tuh ini kayaknya PC. Nah, ini yang connect ke PC di sini. Nah, ini ada Pujo Millennial. Oh, ini WLAN yang sudah pernah saya koneksikan. Jadi untuk mengetahui wireless apa saja yang sudah pernah saya koneksikan di laptop saya. Ini ada berapa macam, main OS dan lain-lain, play media. Jadi fungsi NetSH itu untuk mengetahui beberapa jarak, khususnya yang WLAN ya, itu untuk ngecek apa jaringan mana saja yang pernah kita hubungi atau koneksikan ke laptop kita. Oke, kita balik dulu. Kita clear, kita quit. Clear. Oke, setelah NetSH kita root, masuk ke root. Root print dan lain-lain. Kita root print. Nah, ini untuk menampilkan IP root kita, IP root table. Ini lokal. Jadi network destination gateway ini kita gateway naik ke atas gitu sampai ke menuju network destination gitu. Oke, ini untuk root. Kemudian yang terakhir net. Fungsi net.
fungsi net. Oke, kita coba panggil net time. Kita nggak bisa manggil time server. Coba kita net statistik. Oh, AGS net statistics. Ini kita sebagai workstation net count. Computer role workstation expired never. Jadi net itu untuk melihat seperti tampilan, opsi seperti tampilan, pengguna, sesi, kemudian mulai dan berhenti. Untuk menganalisis konfigurasi jaringan dan membuat modifikasinya. Kurang lebih untuk beberapa proses di atas. Nah, ini saya clear dulu. Oke, kurang lebih dari 20 komen yang saya jalankan di command prompt. Yang berbeda hanya tadi yang di change directory. Jadi untuk change directory itu di command prompt sama Windows PowerShell itu beda. Ini kita clear. Misal ini saya kembalikan ke C. Nah, dia langsung pindah ke C. Tapi kalau ini saya cd, nah dia balik ke C. Dia berubah D tapi balik ke C lagi. Kalau yang ini dari D langsung ke C, pathnya langsung ke root system. Jadi misal kita cd, kita ls. Nah, sini kita ls. Ini mirip seperti shell Linux ya di PowerShell tuh. ls atau dir. Nah, sama saja. Kalau di sini kita ls tidak bisa, tapi bisa cuma dir. Gitu. Oke teman-teman, kurang lebih sekian yang dapat saya bagikan dan saya terangkan pada praktikum tugas kedua prodi jaringan komputer. Semoga dapat membantu tugas-tugas teman semua. Sekian dari saya Benedictus Yudha Setiawan. Terima kasih. Shalom.